Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ero Fasira dengan NIM L0211911025, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana morfologi dan anatomi pada krustasea, yaitu udang paname. Mungkin alasan saya memilih udang paname sebagai sampel praktik karena di daerah saya lebih dominan dengan udang paname. Sekian, selamat menyaksikan videonya. Stay tune. Udang paname atau dikenal nama ilmiah Lithopaneus panamei atau biasa disebut udang kaki putih. Udang panamei memiliki kulit yang keras berwarna kecoklatan dan berbintik-bintik kecil berwarna coklat kehitaman, terutama di daerah dorsal atau cephalothorax. Sebelum mengetahui morfologi dari udang panamei, terlebih dahulu kita harus mengetahui klasifikasi udang panamei. Udang panamei memiliki filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, subkelas Eumalacostraca, superordo Eucarida, ordo Decapoda, subordo Dendrochaeta, famili Penaidae, genus Lithopaneus, spesies Lithopaneus panamei. Tubuh udang panamei terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan disebut bagian kepala, yang sebenarnya terdiri dari bagian kepala dan dada yang menyatu. Oleh karena itu, dinamakan cephalothorax. Pada bagian perut atau abdomen, terdapat ekor di bagian dari ruas-ruas atau segmen kepala hingga dada. Seluruh tubuh tertutup oleh kerangka luar yang disebut exskeleton, yang terbuat oleh bahan di bagian cephalothorax tertutup oleh sebuah kelopak yang dinamakan kelopak kepala atau cangkang kepala carapax. Bagian depan kelopak kepala panjang dan meruncing, yang pinggirnya bergerigi atau disebut dengan rostrum. Rostrum sebagai alat pertahanan. Bagian perut terdapat 5 pasang kaki renang atau pleipoda, yaitu pada ruas pertama sampai ruas kelima. Sedangkan pada ruas kaki keenam, kaki renang mengalami perubahan bentuk menjadi ekor kipas atau ekor uropoda. Ujung ruas 6 ke arah belakang membentuk ujung ekor atau telson. Di bawah pangkal ujung ekor terdapat lubang dubur atau disebut anus. Baiklah, selanjutnya morfologi udang jantan dan betina. Udang jantan dan betina dapat dibedakan dengan melihat kelamin luarnya. Alat kelamin jantan disebut petasma, yang terdapat pada kaki renang pertama, sedangkan lubang saluran kelaminnya terletak di antara pangkal dan jalang keempat dan kelima. Sedangkan kelamin betina disebut telicum. Lubang saluran kelaminnya terletak pada pangkal kaki jalang ketiga. Alat kelamin primer yang disebut gonad terdapat di dalam bagian kepala dada. Pada udang jantan dewasa, gonad akan menjadi testes yang berfungsi sebagai penghasil sperma. Sedangkan pada udang betina, gonad akan menjadi ovarium atau induk telur yang berfungsi untuk menghasilkan telur dan ovarium yang telah matang. Selanjutnya, anatomi udang terdiri atas 6 sistem. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan udang terdiri atas mulut,
esofagus, lambung dibedakan atas dua bagian, yaitu bagian besar anterior disebut kamar kardiaka, dan yang kecil adalah pilorus. Usus merupakan tabung kecil yang mengarah pada posterior tubuh dan bermuara, dan anus yang terletak pada Yang kedua adalah sistem sirkulasi udang, terdiri dari jantung, pembuluh darah. Yang ketiga, sistem respirasi. Di antara bagian lateral, karapak dan dinding badan terdapat rongga-rongga yang berisi insang, dan bagian ventral tersebut terbuka. Insang merupakan penjuluran dinding badan yang berbentuk bulu dan mengandung pembuluh darah. Kelima, sistem saraf terdiri dari ganglion supraesofagir atau tak yang bercabang ke saraf-saraf mata, antenula, dan Yang terakhir, sistem reproduksi. Alat reproduksi udang jantan terdiri atas sepasang testis, sepasang vas deferens, sepasang vesicula seminalis, dan alat reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium dan